mulai siap-siap, kita adalah jemaat yang online dan juga offline. Amin. Ya, ini semua kita tahu ini adalah kasih Tuhan membuat kita boleh ya bisa melihat. Kalau kita bisa lihat di belakang ini ada background yang baru panggung kita ya. Ini kita bersyukur karena teman-teman kita ya, ada David Imet, ada Mbak Eli yang mendesain juga, lalu ada Iren juga, lalu dibantu oleh Brasister Kampus juga ya untuk bisa membuat ini terjadi. Amin. Ya, kita sangat bersyukur. Lalu juga ada multimedia di sini ya. Ada Bro Yakob dan Merlin, pasangan yang luar biasa ya. Pokoknya apapun yang terjadi mereka selalu siap sedia ya, amazing. Lalu song ministry juga ya. Udah lama mungkin tangan mereka udah lama kaku ya. Gitar, drum ataupun keyboard ya, tetapi kita bersyukur sekali pemanasan 2 minggu membuat mereka bisa melayani hari ini ya. Amin. Itu sangat berkat Tuhan ya. Dan semua teman-teman singer dan juga semua orang-orang yang melayani ya. Saya lihat di sini ada Pak Kadek juga yang mulai lagi ya kembali bisa ushering kembali ya. Dia udah nggak sabar. Kapan lagi saya melayani orang-orang ya. Terima kasih ya, ini luar biasa kalau kita punya hari ini karena kemurahan Tuhan saja. Amin. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami Tuhan, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan pengharapan sehingga kita semua di sini Tuhan dalam masa pandemi ini kami boleh terus Tuhan dekat bersama Engkau Tuhan. Bulan lalu kami boleh belajar Tuhan bagaimana kami berjalan dalam terang Bapa. Karena hanya firman-Mu saja Tuhan yang membuat kami Tuhan tahu Tuhan nasib hidup kami Bapa. Hari ini mungkin banyak orang Tuhan di dalam masa pandemi dan kami juga Tuhan banyak pergumulan Tuhan. Tetapi karena ada Engkau, ada penyertaan Engkau, ada firman yang terus-menerus membukakan jalan Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan hari demi hari kami punya pengharapan yang sejati Tuhan. Hari ini waktu kami mendengar firman Engkau, Engkau yang bukakan hati kami Bapa. Hamba-Mu juga yang berbicara, biarlah setiap kata-kata lahirnya daripada hikmat Engkau saja dan hanya nama Engkau yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih segala ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Ya. Kita punya tema yang baru di dalam bulan ini, judulnya adalah In Him, Through Him, and For Him. Ya, di dalam Dia, melalui Dia, dan juga untuk Dia. Kalau kita lihat di dalam Kolose 1 ayat yang ke-16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, surat Kolose dikirimkan oleh Paulus dan Timotius kepada jemaat di Kolose karena mereka di sana ya, betul-betul mereka itu banyak sekali sinkretisme. Ya, orang-orang yang dengan keyakinan yang berbeda, budaya yang berbeda, tradisi berbeda, ditambah lagi mereka masih megang yang namanya hukum Taurat, orang-orang Yahudi yang taat. Ya, tetapi surat ini dikirim supaya apa? Supaya mereka tahu kita ini hidup karena dari Dia, di dalam Dia, lalu oleh Dia melalui Kristus. Dan untuk siapa? Untuk Kristus. Sehingga mereka melalui hari-harinya, mereka tidak perlu lagi takut, merasa terancam, nasibnya bagaimana ke depannya. Karena begitu banyak orang-orang di luar sana yang mungkin mempengaruhi cara hidup mereka. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa kalau diciptakan di dalam Dia, seperti Adam dulu ya, diciptakan melalui nafas Allah dikasih. Melalui debu dan tanah itu juga diciptakan di dalam Tuhan. Tetapi apakah mereka mengerti Adam dan Hawa diciptakan untuk Dia? Pada akhirnya Adam dan Hawa begitu digoda oleh iblis, mereka mulai lari. Mulai mereka diciptakannya untuk siapa? Untuk keinginan mereka, untuk nafsunya mereka, untuk pencapaiannya mereka. Sehingga diciptakan di dalam Dia, diciptakan melalui Dia, tetapi untuk mereka. Harusnya untuk Tuhan, untuk Kristus. Ya, kita lihat di jemaat Kolose, Paulus dan Timotius sudah mendengar banyak tentang jemaat ini.
Di ayat 4-6 dikatakan apa? Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ya, jadi Paulus dan Timotius dengar apa? Dengar imannya jemaat Kolose, dengar kasihnya jemaat Kolose. Luar biasa ya, kalau jemaat Kolose bisa kedengaran sama Paulus, imannya seperti apa, kasihnya. Terus saya lanjutkan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Tadi yang Paulus Timotius dengar tentang jemaat Kolose. Tetapi apa yang jemaat Kolose dengar tentang Injil, tentang pengharapan, ini adalah keyakinan jemaat Kolose. Bahwa mereka benar-benar bergerak karena pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan yang ada di surga. Ini yang membuat Injil itu, firman Tuhan itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Kenapa? Doktrin yang mereka kenal, doktrin yang mereka pegang, itu mereka dengar dan itu berbuah. Itu keyakinan jemaat Kolose. Sehingga akhirnya Paulus dan Timotius berpesan, ayo kita sama-sama. Yaitu ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Amin. Sekarang keyakinan dari Paulus dan Timotius bersama-sama dengan jemaat Kolose supaya apa? Supaya Paulus dan Timotius bersama jemaat Kolose, ayo kita makin kenal, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Mari sekarang kita lihat bagaimana jemaat GKDI Bali. Apa sih yang orang lain dengar tentang GKDI Bali? Apakah mereka hanya mengenal tentang, misalnya apa, ada program parenting, atau misalnya ada program study Bible, atau mereka hanya mendengar tentang, ada gedungnya di sana. Apa yang orang lain dengar tentang GKDI Bali? Kalau tadi jemaat Kolose diketahui, didengar imannya, kasihnya. Ya, ini juga kita berharap supaya apa? Harusnya iman dan kasih daripada brothers sisters, Bapak Ibu Saudari, jemaat terdengar. Kita dikenal bukan karena gedungnya, kita dikenal bukan karena kehebatan siapanya, bukan. Tetapi iman-iman dari setiap orangnya, kasih-kasih daripada setiap orang itu yang terdengar. Lalu apa keyakinan di dalam jemaat GKDI Bali? Kalau tadi jemaat Kolose dibilang apa? Pengharapan yang di sorga justru. Injil dan firman itu membuat mereka makin mengenal pengharapan di sorga, itulah yang membuat mereka bergerak dan berjalan setiap harinya di dalam Tuhan, melalui Tuhan. Hari ini apakah kita bisa merasakan kita berjalan karena pengharapan yang dari sorga itu? Karena bisa saja Bapak Ibu Saudari ya, di dalam masa pandemi ini kita ini jadi punya pengharapan-pengharapan kecil yang ada di bawah, bukan yang di atas. Kadang-kadang pengharapan yang di sorga itu bisa terganggu karena apa? Ada pengharapan-pengharapan duniawi yang kita harapkan, sehingga pengharapan di sorga itu tidak lagi mempengaruhi. Nah, inilah yang kita mau pelajari hari ini di dalam tema di dalam Dia, melalui Dia, dan untuk Dia. Apa yang ingin dituju jemaat ke depannya? Kita bersyukur anniversary 25 tahun kita akan rayakan minggu depan. Amin. Ya, sungguh luar biasa ya bagaimana jemaat kita sudah disertai Tuhan selama 25 tahun. Ya, mungkin gak banyak orang yang udah merasakan 20 tahun, 25 tahun. Mungkin banyak dari kita yang 10 tahun ke bawah, atau saya sendiri baru 2 tahun di sini. Ya, tetapi mari kita bersama-sama, apalagi akan kita tuju ke depannya. Ya. Nah, ini ada sebuah ilustrasi ya, yang sebelah kiri bilang apa? Haha, I won the battle. Saya memenangkan pertempuran ini.
Yang sebelah kanan berpikir, haha, I won the war. Ya. Apa bedanya war sama battle? War itu memenangkan perang. Ini adalah sebuah hal yang besar. Tetapi yang kiri, I won the battle, memenangkan pertempuran-pertempuran kecil. Nah, kita tahu nggak war kita tuh yang mana? Kita bersyukur Tuhan Yesus Kristus sudah mati dan bangkit di kayu salib. Untuk apa? Memenangkan peperangan kita. Memenangkan peperangan kita melawan kuasa kegelapan itu. Sehingga kita sudah punya pengharapan kehidupan kekal. Tadi saya senang waktu kita menyanyikan lagu Selidiki Hatiku. Ya, kenapa? Karena jalanmu kekal Tuhan. Ujilah pikiranku. Kenapa? Karena kita tahu war-nya kita untuk kehidupan kekal itu. Ya, tapi kadang-kadang kita bisa saja dipengaruhi oleh, aduh bro, saya berharap sebulan ke depan bisa dapat ini bro, bisnis yang ini. Aduh, yang mungkin yang mau kuliah, saya pengen dapat jurusan yang itu. Kalau nggak dapat jurusan itu, aduh, kayaknya udahlah habislah hidup saya. Ya pada kenyataannya saya juga nggak pernah dapat jurusan yang saya ingini. Ya, saya dulu pengen jurusan itu adalah teknik industri, tapi yang saya dapat adalah biologi. Saya waktu itu merasa, aduh mau jadi apa saya jurusan biologi seperti ini. Kadang-kadang ada pertempuran-pertempuran kecil di dalam hidup kita, aduh kalau saya nggak dapat rumah ini, yang single, kalau saya nggak dapat pasangan yang ini. Sepertinya pertempuran-pertempuran kecil itu mempengaruhi kehidupan kita yang besar ini. Padahal Tuhan ingin, ayo pengharapan yang di sorga lah yang mendominasi kita, sehingga kita sendiri waktu melalui pertempuran-pertempuran kecil itu kita tahu kita mau berjalan sama siapa. Ya. Makanya di ayat 10-11 inilah yang menjadi poin-poin untuk minggu-minggu ke depan dan minggu hari ini juga. Dikatakan di sini, sehingga hidupmu layak di hadapannya, berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Di dalam bahasa Inggrisnya, Modern English Version, walk, fruitful, increasing, strengthen, enduring. Di dalam dia, melalui dia, dan untuk dia, akan kelihatan bagaimana kita sebagai saudara-saudari dalam Kristus, kita akan berjalan bersama Kristus. Kita akan berbuah di dalam Kristus. Kita akan bertumbuh karena Kristus, increasing. Kita akan kuat di dalam Kristus, strong. Kita akan bertekun karena Kristus, endurance. 2 poin yang saya akan sharing hari ini adalah tentang berjalan bersama Kristus dan berbuah di dalam Kristus. Dan 1 bulan ini kita akan belajar bagaimana di dalam Kristus kita akan terus bertumbuh, kuat, dan bertekun. Dan semuanya karena siapa? Kristus. Pengharapannya yang di mana? Yang di sorga, bukan yang di bumi ini. Makanya di buku Kolose yang paling terkenal adalah carilah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah. Kenapa? Karena Kolose 1 membuka dengan apa? Di dalam dia, melalui dia, dan untuk dia. Bukan untuk saya, bukan untuk keluarga saya, bukan untuk pasangan saya, tapi untuk siapa? Untuk Kristus. Ini akan memurnikan perjalanan kita di dalam hidup kita. Poin saya yang pertama, berjalan bersama Kristus. Di Kolose 1 ayat 12-14, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, di sini kita tahu apa yang Yesus lakukan saat kita berjalan di dalam dia. Bapak Ibu Saudari, kita ini dilayakkan. Apa sih yang membuat kita bisa dilayakkan? Gak ada. Apakah pertobatan kita membuat kita dilayakkan? Tidak. Apakah pekerjaan hebat kita membuat kita dilayakkan? Tidak. Apakah pembacaan firman kita yang luar biasa membuat kita dilayakkan? Tidak. Dilayakkan ini hanya karena pekerjaan Kristus. Makanya Bapak Saudari, kita semua ini seperti difokuskan, ayo. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau kita nggak pernah dilayakkan oleh Kristus, itu nggak ada gunanya.
Dan dia sudah memenangkan peperangan itu di kayu salib, menaklukkan maut. Kenapa? Supaya kita yang berdosa ini dilayakkan. Harusnya kita nggak layak, tapi kita dilayakkan. Lalu apa? Dilepaskan. Dilepaskan dari belenggu dosa. Dilepaskan dari hal apa? Hawa nafsu yang mengikat. Keinginan-keinginan duniawi yang membuat kita tertahan. Itu juga Tuhan ingin lepaskan. Ya. Sebelum saya berbicara tentang dipindahkan, ditebus dan diampuni, mari kita lihat di Lukas 22 ayat 53. Karena apa? Di ayat sebelumnya dibilang apa? Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya. Di Lukas 22 ayat 53 dikatakan demikian. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Di pasal 22 ini Yesus bilang, kok kamu nih ya prajurit-prajurit, orang-orang Farisi ya, kita biasa bareng-bareng di bait Allah ya, tapi kamu gak pernah mau nangkap saya. Tapi sekarang nih saatnya nih kamu dikuasai kegelapan. Kamu sekarang nangkap saya. Ya. Dan peristiwa apa yang terjadi sebelumnya, sebelum si prajuritnya menangkap Yesus, ada Yudas ya, yang dia jual Yesus, dia udah dapat 30 keping perak ya, demi keinginannya. Ya, dia jual Yesus itu, dikhianati. Dan setelah itu si Petrus, dia nggak suka kalau Yesus ditangkap. Dia potong satu telinga dari hamba prajurit. Ya, dan setelah itu Yesus bilang, loh apa yang kamu lakukan? Ya, dia tetakkan kembali telinga yang terpotong itu. Ya, baru Yesus berbicara kalimat ini. Lihat ya, kuasa kegelapan saat itu merasuki daripada orang-orang Farisi, Yudas, bahkan mungkin juga Petrus. Apa yang kita bisa lihat dari kuasa kegelapan ini? Karena penting buat kita, waktu kita berjalan dalam Kristus, kita tahu waktu dikuasai oleh kuasa kegelapan itu seperti apa sih? Lihat, orang-orang Farisi waktu itu biasa ada di bait Allah, tapi mereka nggak berani nangkep. Kenapa? Karena mereka ada banyak hal yang tersembunyi. Ntar kalau saya tangkap nanti gimana? Orang-orang lain, rakyat-rakyat lain mungkin akan membela Yesus dan kita bisa dihujat nih sama orang-orang lain. Ada hal yang tersembunyi. Ya, hari ini apakah masih banyak nggak hal-hal yang tersembunyi dalam hati kita, dalam pikiran kita, yang seharusnya kalau Yesus sudah lepaskan itu, kita harusnya berjalan dalam apa? Kita mau dibukakan oleh fellowship dan diterangi oleh firman. Ya, saya bersyukur waktu minggu lalu komuni dengan istri saya Febri, ya, kita bukakan itu. Suami istri satu sama lain, kita bukakan. Kamu waktu saya ngobrol hal seperti ini, apa sih hatinya kamu? Kenapa? Kadang-kadang kita bisa punya pengharapan, mudah-mudahan dia berpikir seperti ini. Jangan sampai dia berpikir seperti itu. Itu aja, butuh apa? Yuk kita bukakan yuk pikiran kita, bukakan hati kita. Kita di dalam jemaat, kita perlu pindah dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan Kristus. Kenapa? Karena kita akan membukakan pikiran kita, tapi kita nggak takut mengutarakannya. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang akan menjadi dasarnya. Itulah bedanya waktu kita berjalan dalam Kristus. Lalu apa? Dibiarkankah dosa yang menekan kita? Yudas dikuasai, ya, dia bisa tertekan, dia bisa tertindas. Ya, orang-orang Farisi bisa tertekan, tertindas. Kenapa? Karena Yesus ini kok udah lebih terkenal dari kita. Biasanya orang-orang datangnya ke orang Farisi, tapi kok sekarang mereka datang ke Yesus. Mereka merasa ada yang tertekan, mereka merasa ada yang tertindas. Pertanyaannya, apakah mereka biarkan dosa itu menekan dan menindas mereka sehingga kelakuan mereka, tindakan mereka dikuasai oleh dosa itu? Hari ini apa yang kita biarkan tentang dosa tetap menekan kita, menindas kita? Apa ada rasa amarah ya yang terus-menerus mempengaruhi kita? Ada rasa kesal, pahit,
yang menindas, atau mungkin di dalam pandemi ini kita tertekan oleh kekhawatiran kita, gimana bulan depan, gimana tahun depan. Dan kita bisa nggak sadar bahwa itu bisa menjadi dosa dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada pengharapan-pengharapan kecil yang kalah dari pengharapan Kristus yang dari sorga itu. Harusnya kalau ada dosa yang menekan itu, mari kita datang. Kata Yesus apa di Matius 11? Marilah yang letih lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku, belajarlah karena aku ini lemah lembut loh. Aku ini rendah hati dan kamu akan mendapatkan kelegaan. Pikul akuk yang ringan ini, bebanku pun enak. Ya, jadi luar biasa ya brothers sisters, kalau kita di dalam Dia, kita itu jadinya senang belajar sama Kristus. Waktu ada pergumulan, ada kekhawatiran, saya mau datang lagi, saya mau belajar lagi dong. Kenapa? Karena saya mau jalannya sama Kristus. Kenapa? Karena ada pengharapan yang kekal. Kalau pengharapan yang kecil, pertempuran yang kecil, mungkin saya menang, seperti main bola ya. Ya mungkin kita bisa menang lari sama backnya. Mungkin kita bisa menang argumen sama wasitnya. Tetapi yang penting menang gak pertandingannya. Ya, ngapain kita bangga, waduh saya menang loh lari sama backnya. Saya waktu di sliding sama backnya saya bisa loncat loh. Tapi apa? Kalah 5-0. Nggak penting kita menang-menang pertempuran-pertempuran kecil itu, tapi yang paling penting adalah karena Kristus sudah memenangkan peperangan yang besar, itu mempengaruhi kita sehingga kita nggak gampang untuk dikuasai oleh kekhawatiran, pergumulan yang lebih lagi, tetapi apa? Saya mau datang, saya mau belajar. Kenapa? Yesus saya udah melepaskan saya. Yesus saya sudah memindahkan saya dari kuasa kegelapan, tapi apa? Ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Apa hal yang masih menggoda dan masih dipertahankan? Ya. Hari ini mungkin kita bisa tergoda oleh game, dan kita masih pertahankan itu, kita nggak ngerti prioritas kita. Ya. Atau misalnya kita masih tergoda di dalam apa? Pornografi. Dan kita, kalau nggak ada itu dalam seminggu, kalau nggak ada itu dalam sebulan, nggak seret. Ya. Atau rokok, atau bisa narkoba, atau apapun juga yang kita masih tergoda dan masih kita pertahankan. Tapi waktu kita dipindahkan dan sudah dilayakkan, Tuhan bilang apa? Matikan dirimu, sangkal dirimu setiap hari. Kenapa? Karena kamu akan dicukupkan oleh Kristus. Karena dengan hubungan dengan Kristus saja, kita akan merasa cukup dan kita akan merasa puas. Ya. Nggak ada bandingannya game sama Kristus. Nggak ada bandingannya pornografi sama Kristus. Ataupun candu-candu yang lain itu, tidak ada bandingannya dengan Kristus. Dan Tuhan mau, ayo, kalau kamu connect sama saya, kamu akan merasa puas lebih lagi di dalam sukacitanya Kristus. Lalu apa kuasa kegelapan? Petrus, dia berani potong telinga. Dia pikir, saya bela Yesus. Yesus akan senang sama saya. Tapi justru Yesus, kenapa kamu melakukan itu? Ya. Kadang-kadang ada hal-hal keberanian yang salah yang kita lakukan. Waduh, ada hal itu, kita langsung tegur orang. Ya. Tapi kita kurang berhikmat, kita jadinya menghakimi orang itu. Atau kita cepat-cepat membuat keputusan karena apa? Kita lagi emosional. Lalu apa? Ini harus cepat ini. Kita kelihatannya berani. Tapi ada hal-hal yang kita kurang hikmat juga. Kurang perhitungan. Makanya Tuhan pengen, yuk kita mengerti kehendak Kristus. Dan kita lakukan untuk Dia. Amin? Nah itulah poin saya yang pertama ya. Berjalan di dalam Kristus. Itu tidak membiarkan diri kita ada hal yang tersembunyi lagi, tidak membiarkan dosa ada yang menekan, tidak membiarkan ada hal yang menggoda dan kita masih pertahankan itu, ya, dan kita tidak membiarkan ada keberanian yang salah terus kita lakukan, kita pikir itu benar, tapi justru kita bukakan di dalam fellowship kita diterangi oleh firman, kita gampang datang dan belajar dari Kristus, kita mau matikan diri dan kita cukupkan dan puaskan dalam Kristus, dan bahkan mau mengerti kehendak Kristus lebih lagi. Amin. Sehingga yang poin kedua, kita makin berbuah dalam Kristus. Beberapa bulan lalu kita sudah sering sekali ya bicara tentang berbuah, Yohanes 15 ya, tentang pohon anggur. Kita sudah tahu itu dan kita ngerti itu. Tapi ada sisi lain di dalam Kolose 2 ayat 78, ya, sudut pandang yang lain yang saya ingin bagikan di sini. Dikatakan demikian,
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Amin. Ya, key to satisfaction, kunci untuk bisa kita punya hidup yang puas di dalam Tuhan, yaitu apa? Sebenarnya berakar di dalam firman. Iblis senantiasa mengubah kepuasan kita tentang hal-hal instan yang kalau kita punya ini, kita akan lebih happy. Ya, saya kemarin sempat mendengar ya, bicara ya waktu pas ngobrol di Brasister di Bogor ya, kita bisa tahu bahwa wah ada anak remaja yang dia udah mulai punya uang ya, dia udah mulai bisa usaha, tapi waktu dia mulai punya uang itu, kok ternyata saya nggak puas ya dengan hal ini ya. Dia udah mulai bisa lihat itu ya, dan pada akhirnya dia memutuskan mau belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu kata Alkitab, kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, hidup kita ini akan dipuaskan. Saya mau kenal itu. Ya. Nah, sedangkan hal-hal yang instan itu seringkali menggoda kita. Misalnya apa? Wah, ini akan dapat duit banyak kalau kita bisa begini. Kalau kita investasi begini. Ya, tidak ada yang salah dalam investasi. Ya. Wah, kita bisa cepat ini ya, kalau cepat dapat pacar kalau kita udah six pack gitu ya misalnya. Ya. Atau waduh kalau misalnya pakai skincare yang ini ya, waduh udah pasti deh nanti orang-orang pasti pengen dekat sama kita misalnya gitu ya. Instan-instan tuh banyak sekali. Ya. Wah kalau misalnya kita punya tabungan segini, wah kita bisa menikah atau apa. Ya. Pertanyaannya adalah Tuhan pengen kita berakar dalam firman. Waktu kita berakar, waktu kita ngerti, kita jadi bisa melihat perkembangan dunia seperti apa. Kita jadi bisa melihat proses dunia itu kayak gimana. Tapi kalau kita nggak berakar dalam firman, kita hanya melihat bahwa roh-roh dunia ini kok bener ya. Itu seperti dulu Israel tergoda oleh penyembahan berhala. Kenapa? Mereka tunggu, kok ini udah 40 hari Musa nggak turun-turun. Ya, kok Tuhan nggak perhatikan kita? Kadang-kadang kita ukur Tuhan dari satuan waktu. Sedangkan kita lihat orang lain, ya tetangga kok udah lebih maju. Itu yang membuat kita nggak percaya prosesnya Tuhan, tidak ngerti prosesnya Tuhan. Ya, padahal yang Tuhan rencanakan di bangsa Israel pada saat di padang gurun itu adalah apa? Ayo, kamu harus tahu hukum-hukumnya dan kamu harus mengerti. Tapi mereka apa? Begitu nggak ada makanan, begitu nggak ada air, ngeluh mereka. Kenapa? Hal yang instan mereka mau cari, tapi hal yang berakar dalam firman Tuhan mereka nggak mau mengerti. Sehingga tidak ada buah-buah dalam nilai-nilai Kristus. Apa yang menahan kita tidak berakar dan berbuah? Tadi surat Kolose sudah katakan, filsafat kosong dan palsu. Ajaran turun-temurun, roh-roh dunia. Kenapa? Karena filsafat kosong dan palsu itu ngebuat kita itu nggak mengerti akarnya dan nggak ngerti dasarnya. Saya dulu waktu SMA banyak sekali ya filosofi-filosofi, semua agama baik, mengajarkan kebaikan. Udah ngapain kita beda-bedakan agama, yang penting kita baik aja, kalau kita baik masuk surga. Itu filsafat kosong. Tapi karena itu kelihatannya baik, membuat kita bisa damai satu sama lain, filsafat kosong itu kita percaya. Ya, nggak mengerti akarnya apa. Kalau Tuhan ciptakan dunia ini tujuannya apa? Sifat Tuhan itu kayak gimana? Bagaimana dia mau menyelamatkan kita? Tapi karena kita melihat ya ada pemikiran-pemikiran bahwa baik itu enak, damai ya, udahlah gini aja. Atau bisa juga filsafat-filsafat yang ada di kekristenan, yaitu apa? Percaya Yesus saja selamat, nggak usahlah pertobatan-pertobatan. Itu juga filsafat kosong. Kenapa? Nggak ngerti akarnya. Lalu apalagi? Humanistik. Ya, kadang-kadang masa sih itu orangnya baik, dia orangnya berkarya luar biasa. Ini kan manusianya udah baik sekali, udah luar biasa. Masa Tuhan gak selamatkan dia?
Nah, pikiran humanistik adalah pikiran yang orientasinya kepada perbuatan manusia, tapi bukan kepada hatinya Tuhan, tujuannya Tuhan. Nah, filsafat-filsafat seperti itu sangat mendunia dan membuat orang jadi apa? Merasa feel good. Kenapa? Ya udah, saya mau berkarya lebih lagi. Kalau saya berbisnis, saya mau berbisnis lebih lagi. Supaya apa? Ya, karya saya bisa dilihat orang. Kadang-kadang filsafat kosong juga apa? Supaya orang benar-benar mengingat saya selama-lamanya dari karya saya. Padahal kalau karya Tuhan adalah apa? Supaya kita mengingat karya Tuhan dan orang waktu lihat kita, dia bisa lihat, wah, saya lihat Kristus dalam hidup brother ini. Saya lihat kasih Kristus dalam hidup orang ini. Dari pekerjaannya, saya makin bisa melihat kasih Kristus. Itulah hati Tuhan. Tapi filsafat kosong dan palsu membuat orang tidak ke arah Kristus, tidak di dalam Dia, tidak melalui Kristus. Lalu apalagi ajaran turun-temurun yang biasanya tradisi, budaya dari keluarga turun-temurun sulit dibantah, yang membuat kita udahlah patuhin aja lah daripada ribet, daripada repot. Ya, kita juga nggak berani ngomonginnya lagi, udahlah. Nah, di jemaat Kolose, ajaran turun-temurun itu juga dari Yahudi, tua-tua sampai seterusnya itu sulit dibantah. Ya, dan itu yang tadinya dari firman Tuhan itu bukan lagi tentang pengertiannya, tetapi sudah lebih ke ritual. Ya, tadi tentang roh-roh dunia saya udah jelaskan. Ya, betapa banyak keinginan, pencapaian yang iblis kemas itu sehingga kita berasa berharga hidup kita kalau memiliki semuanya itu. Ya, tapi ini semualah yang akan menahan kita sehingga kita nggak berakar dan nggak berbuah. Hari ini coba cek yang mana yang sering menahan kita, yang mana yang sering mempengaruhi kita. Adakah filsafat-filsafat kosong yang masih kita terpikir? Adakah ajaran turun-temurun? Kadang-kadang di dalam gereja aja bisa terjadi ajaran turun-temurun karena itu sudah membudaya. Misalnya apa? Ini di jemaat Kolose, ya, peraturan atau ritual, ya, versus Kristus. Kolose 2 ayat 11 sampai 12 dikatakan apa? Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kenapa Paulus tulis ini? Karena dulu orang yang penting apa? Orang Yahudi, sunat aja. Kalau udah sunat, ya, kita berarti apa? Mendapatkan perjanjian Abraham. Ritual-ritual itu walaupun mereka sudah jadi murid Yesus, tapi mereka masih ajaran turun-temurun itu masih mereka lakukan. Ya, dan ada kepercayaannya. Nah, melalui Kristus namanya hukum Taurat itu digenapi. Artinya apa? Ini bukan tentang sunat secara lahiriah lagi, tetapi sunat Kristus itu adalah apa? Kita tanggalkan dosa dan kita bertobat untuk dibaptis. Hari ini bahkan baptisan aja sudah bisa menjadi ritual dalam gereja. Ya, saya kelas 3 SMU, kelas 2 SMU. Ayo ikut, ya, katekisasi. Yang penting apa? 8 bulan udah beres. Ikut, absensi, baptis. CD. Apa? Ritual. Tapi apakah saya mengerti? Saya mau tanggalkan dosa yang mana? Saya nggak tahu. Apakah saya mengerti hatinya Kristus dan saya tahu, oh iya ya, saya perlu jadi murid Yesus karena itu ada di firman Tuhan. Apakah saya berakar? Enggak. Yang penting ritualnya udah saya jalankan dan saya merasa diselamatkan. Nah, ini yang Paulus tegur. Ya, kalau dulu jemaat Kolose sunat lahiriah masih dijalankan, tapi Paulus bilang harusnya sunat Kristus yang kamu jalankan sekarang. Kenapa? Ambil baptisan karena kamu mengerti bagaimana kamu akan menanggalkan tubuh kamu yang berdosa itu. Dan kamu akan percaya sama kerja kuasa Allah. Banyak orang juga karena ritual baptisan, setelah dibaptis justru hidupnya nggak makin percaya kerja kuasa Allah. Mereka makin percaya hal-hal dunia ini. Aduh, tetap banyak dikuasai oleh kekhawatiran demi kekhawatiran. Dan itu yang mempengaruhi mereka. Padahal roh Kristus yang ada di dalam diri mereka itu membuat mereka bisa percaya dan tinggal di dalam Kristus.
Ini yang harus orang-orang mengerti. Kenapa? Di ayat 20 dikatakan, apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Yang terjadi di gereja, orang bisa saja terikat dengan program-program gereja, harus datang, harus ini. Tetapi apa? Enggak berakar, enggak mengerti mengapa mereka harus melakukannya. Kalau kita di gereja mungkin ada yang namanya pembimbingan di dalam grup, atau apa, pertemuan diskusi Alkitab, atau apa, ibadah minggu. Tetapi apakah kita mengerti kenapa kita mesti bertemu di dalam grup? Apa yang Tuhan pikirkan tentang fellowship? Apa tujuan Tuhan tentang fellowship? Ya, kadang-kadang itu bisa kita lakukan tapi nggak berakar lagi. Sehingga bukan di dalam Kristus, bukan melalui Kristus, tapi apa? Karena ada pemimpin udah suruh, ya udahlah daripada nanti cari-cari. Mungkin awalnya kita berakar, tapi lama-lama tahun demi tahun kita udah nggak berakar lagi. Nah ini mesti hati-hati Bapak Ibu Saudari. Ya, atau misalnya apa? Kita, oh ya study Bible, ayo kita study. Kita berakar nggak study itu untuk apa? Buat apa kita ikut bermisi? Ya, yang ada adalah kita perlu terus tumbuhkan kasihnya kita. Karena apa? Kita tahu, oh Yesus ingin menyelamatkan orang-orang. Dan dia pengen sekali kita bisa sacrifice itu juga. Nah ini adalah salah satu ilustrasi ya, mengerti kerja kuasa Allah. Yaitu apa? Misalnya tentang diet. Ada orang diet untuk sehat, ada diet untuk kurus. Ya, mana yang banyak yang makin populer biasanya? Diet untuk kurus. Ya, sehingga diet untuk kurus itu ada banyak banget sistemnya. Ya, ada tentang oh ya makannya harus begini. Ya, oh harus tambah olahraganya segini atau apa, nanti itu mungkin kurus. Ya, saya pernah juga lakukan itu ya, tahun lalu masih ingat ya, saya ingin turun 10 kilogram, ya, olahraga saya bagusin, saya iniin. Tapi ternyata waktu saya baca, oh ya kalau olahraga tiap hari itu bisa juga tubuh itu stres. Nah, kita kan perlu mengerti proses tubuh. Kita perlu mengerti bagaimana proses tubuh, hormon-hormon itu memperlakukan makanan dan nutrisi ya dan lain-lain. Sehingga waktu kita ngerti proses tubuh untuk satu seperti apa, kita jadi tahu, oke, pola makannya harus begini, olahraganya juga harus diatur. Tapi kalau nggak ngerti, kita jadi lihat Instagram, wah ada program untuk diet, cuman sebulan bisa begini, kita lakukan, tapi nggak ngerti proses tubuh. Ini bahaya. Sama juga kalau kita anak remaja atau anak kuliah, kita mau belajar untuk nilai bagus atau belajar untuk mengerti. Ini beda juga. Saya ada beberapa mata kuliah saya di jurusan saya ya, kalau sekarang ditanya lagi, udah nggak ngerti apa itu namanya. Kenapa? Karena waktu itu saya belajar untuk nilai aja. Ya sehingga waktu nggak usah ditanya, ini udah berapa puluh tahun kemudian nih, sebulan kemudian aja ditanya, saya udah nggak ngerti lagi. Kenapa? Karena saya belajar untuk nilai, yang jadi saya hafalin rumus-rumusnya. Saya nggak mengerti prinsip misalnya apa, ada prinsip mesin, saya nggak pelajari prinsip mesin itu seperti apa. Tapi yang saya pelajari adalah saya hafal rumusnya. Nah, belajar untuk mengerti sama belajar untuk nilai itu beda. Diet untuk sehat sama diet untuk kurus itu beda. Sama juga, melakukan firman karena mengasihi Allah itu berbeda, melakukan firman agar goal tercapai. Tuhan, saya melakukan firman supaya pekerjaan saya diberkati Tuhan. Tuhan, saya melakukan firman supaya keluarga saya yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Tuhan, saya melakukan firman supaya anak saya Tuhan bisa tumbuh besar, dia dapatin kuliah yang hebat Tuhan. Ini kita nggak ngerti Tuhan kalau kayak begitu. Doa kita kalau kayak begitu kita melakukan firman Tuhan. Tuhan kasih firman dia supaya kita apa? Makin mengasihi dia. Hari ini kita bisa ukur seberapa kita love Tuhan. Seberapa kita waktu kita makin mengerti firman Tuhan, waduh Tuhan, kok saya puas banget ya Tuhan, kok saya masa merdeka banget Tuhan ya, saya mau latih ini Tuhan, kenapa? I love you God. Saya mau datang fellowship Tuhan, kenapa? Saya mulai ngerti firman itu dan itu mulai memindahkan saya. Dulu saya mikirnya begini Tuhan, sekarang saya mikirnya tentang kerajaan Engkau Tuhan, dan saya mau melakukan itu karena saya mengerti Tuhan, karena saya ditebus, saya diampuni Tuhan. Amin. Ya, atau melakukan firman agar goal tercapai.
Kadang-kadang kita bantu orang, kok orangnya nggak mau dibantu, kok orangnya susah dibantu, terus kita apa? Sudah mulai tinggalkan firman Tuhan, kita sudah mulai lakukan trik-trik supaya orang itu mau. Nah ini bukan ke firman Tuhan lagi. Harusnya firman Tuhan membuat kita ngerti proses kasih itu seperti apa sih? Proses kita punya karakter Kristus itu seperti apa sih? Tekunnya gimana sih? Dan kita bukan mau hal yang instan, tapi kita mau proses ngerti kerja kuasa Allah. Dan itulah yang namanya kita berbuah. Karena mengerti kerja kuasa Allah, kita berakar, dan firman itu yang membuat kita berbuah. Jangan sampai kita berbuah karena hal-hal yang instan, kita paksakan terus kita kelihatan berbuah, kelihatan hebat. Tidak seperti itu Tuhan kita. Ditutup dengan ayat 12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Hari ini mari kita, orang-orang yang sudah mati untuk Kristus, kita matikan diri kita karena kita kenal Kristus, dikuburkan dalam baptisan, dan kita keluar dari air baptisan, kita percaya kepada kerja kuasa Allah. Amin. In Him, through Him, and for Him. Jalan bersama Kristus. Mari tiap hari kita tahu, saya dilayakkan Tuhan, saya dilepaskan Tuhan, saya dipindahkan Tuhan ke dalam kerajaannya dari kuasa kegelapan, saya ditebus, saya diampuni. Setiap kita mengalami masalah, setiap kita mengalami hal yang sukacita, mari kita pikir ini, mari kita jalan dengan ini, sehingga gak ada hal apapun juga yang menahan kita perjalanan hidup kita. Ya, lalu kita berbuah melalui Kristus, artinya kita berakar dalam firman, dan kita mengerti kerja kuasa Allah. Amin. Semoga Tuhan dimuliakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan, karena dari surat Kolose ini Tuhan, kami mengerti Tuhan, kami ini adalah orang-orang yang dilayakkan Engkau Tuhan, orang-orang yang dilepaskan Tuhan dosa Tuhan, orang-orang yang dipindahkan Tuhan dari kuasa kegelapan ke kerajaan Engkau Tuhan. Kami ditebus Tuhan jadi milik Engkau Tuhan. Sekarang kami bukan lagi milik kami pribadi. Kami bukan sesuka kami sendiri lagi Tuhan. Tetapi kami ingin Tuhan berkenan di dalam Engkau Tuhan. Karena darah Engkau mahal.